dia pelit, kita jangan ikutan pelit. Soalnya kalau misalkan dia pelit, kita pelit. Jadi sama-sama anggap wah dianya juga kayak gitu. Ya ngapain saya ikutan nggak pelit gini? Iya benar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat terus dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lama tak berjumpa dengan saya Tarsa Rozana. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di acara talk show Madinah Aja. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya organisasi di pondok pesantren. Nah, alhamdulillahirobbilalamin juga kita hari ini bisa kembali lagi bertemu dalam waktu yang sangat lama dan berbagai waktu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi malam hari ini dengan narasumber yang oke top chor banget lah pada malam hari ini ya. Dan masih bersama saya selama 45 menit ke depan, tentunya jangan kemana-mana. Langsung saja kita langsung hadirkan narasumber untuk malam hari ini ya, tentunya yang spesial banget ya ini. Langsung aja kita sambut, ini dia Kashif Syafruddin. Beri tepuk tangan. Halo Kak Kashif, silakan duduk. Ya. Gimana Kak Kashif, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Ini kita agak santai aja, nggak usah tegang ya. Ya oke. Jadi gini ya teman-teman, ini adalah salah satu pengurus ketua Osman atau ketua organisasi santri ya. Hari ini sengaja saya datangkan Kak Kashif sebagai narasumber karena hari ini spesial banget Kak, karena untuk pembukaan talk show TV Madinatun Aja, jadi pengennya agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Langsung aja, Kak Kashif sebelumnya kan saya belum terlalu kenal nih, ya kan? Coba deh, boleh dong teman-teman yang di rumah juga pasti belum kenal sama Kak Kashif. Coba deh kenalin diri Kak Kashif gitu. Silakan Kak. Ya, nama saya Kashif Syafruddin. Biasa dipanggil sama orang-orang itu Ayib. Oke, Kak Ayib ya, Kak Ayib. Ya. Oke, silakan. Asal saya dari Karawang, tepatnya di Kabupaten Karawangnya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Desa Pasir Jaya, Dusun Cilempung. Wah, berarti itu di Karawang ya? Iya, di Karawang. Oh, oke. Kalau boleh tahu Kak Kashif ini sekarang kelas berapa ya Kak? Sekarang sedang duduk di kelas 4 TMI. Kalau kelas 4 TMI itu berarti kelas berapa ya Kak? Kan ada kelas 1, ada kelas 7, 8, 9 SMP. Dan kelas 10, 11, 12 untuk SMA. Nah, kalau Kak Kashif ini kelas berapa tuh Kak? Kelas 10-nya. 10 MA ya? MA. Oke. Kenapa sih kok pakainya 4 TMI tadi? Soalnya TMI, Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat. Jadi memang ikut kurikulumnya TMI ya, gitu ya, bukan sekolah pada umumnya seperti itu. Oke, baik Kak Kashif. Oh, biasanya dipanggil Kak Ayib ya? Ayib. Oke, kita nyantai aja deh. Oke, Kak Ayib. Kan Kak Ayib nih sekarang udah masuk kelas 4 atau kelas 1 SMA nih. Pengen tahu dong kenapa Kak Ayib lebih memilih masuk pondok pesantren? Karena sekarang itu kan zamannya memang lagi pengennya udah gaul aja gitu. Jadi pengennya lebih banyak orang tuh sukanya lebih suka sekolah di luar gitu. Karena menurut zaman sekarang itu pondok udah nggak zaman nih Kak. Kenapa sih Kak Ayib mau masuk pondok pesantren? Soalnya kalau menurut saya tuh kalau semisalkan saya sekolah di luar, ya, saya kan udah mikir pergaulan luar tuh ya kurang baik. Betul. Kebanyakan kurang baik. Jadi saya tuh lebih milih buat mondok. Lagian juga orang tua tuh ya kasihan sama orang tua tuh. Rezeki ya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Yeah. Jadi lebih baik mondok aja. Soalnya di sekolah luar tuh ya biayanya ya cukup mahal. Mahal. Jadi mondok ya alhamdulillah masih bisa kejangkau. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari mondok ini keinginannya Kak Ayib atau kok keinginan orang tua? Dulu waktu SD itu waktu ada yang PPKM tuh ke situ, ke SD saya nawarin buat mondok di sini. Oke. Kebetulan wali kelas saya itu anaknya mondok di sini. Terus wali kelas saya tuh ngomong gini, udah mondok aja sama si ini katanya. Terus ya saya kepikiran yang tadinya mau sekolah di luar, terus tiba-tiba mikirnya, oh iya kayaknya mondok tuh enak. Kepikiran mondok gitu, terus bilang ke orang tua. Sebenarnya orang tua tuh kayak nggak setuju gitu. Kenapa nggak setujunya tuh Kak? Ya kurang tahu, mungkin ya
biayanya mungkin. Oke. Cuman kayaknya orang tua saya berpikirnya biar anaknya pinter, terus sukses, jadi orang tua ya rela gitu. Akhirnya dengan Kaib ngomong kalau Kaib pengen mondok, akhirnya dibolehin sama orang tuanya. Alhamdulillah. Nah Kaib kan tadi bilang kalau Kaib tuh waktu didatengin pada saat SD nih, berarti Kaib udah masuk pondok pada saat SMP, betul? Ya, MTS. Nah kalau boleh tahu Kaib nih berarti sekarang mondoknya di Madinatun Najah. Berarti sejak MTS gitu ya? Ya, sejak MTS. Nah, biasanya rata-rata anak-anak tuh lebih tertarik SMA-nya kan di luar nih Kak. Ya. Kenapa Kaib nggak melanjutkan di SMA luar aja? Karena anak zaman sekarang itu kan lebih banyak sukanya langsung kerja deh enak, jadi sekolahnya di SMK kejurusan aja. Ya. Kenapa Kaib lebih memilih di pondok aja dan dengan jenjangnya tuh bukan SMA tapi MA, begitu bener kan? Madrasah Aliyah ya? Ya, kenapa Kaib? Ya kembali lagi kayak yang pertama tadi itu, ya yang pertama tuh biaya. Terus yang kedua, kalau misalkan disuruh habis MTS suruh langsung kerja, saya udah ngelihat teman-teman saya yang habis MTS langsung kerja itu ya begitu, susah gitu. Susah? Ya kasihan orang tuanya aja. Tapi sebenarnya Kaib kalau habis lulus pondok ini Kaib mau kemana sih? Ada rencana? Ataukah kuliah? Atau bagaimana kah? Atau mau ngafalin Quran gitu kan? Gimana tuh? Kalau orang tua sih nyuruhnya tuh kalau misalkan ada biaya katanya kuliah. Emang kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa aja, suruh belajar otomotif aja katanya. Ke bengkel aja. Suka otomotif Kaib? Ya alhamdulillah lumayan suka. Oke, Kaib udah SMA ya kan, udah MA. Sekarang udah kelas 1 MA ya. Dan alhamdulillah Kaib ini mendapat kepercayaan menjadi ketua organisasi santri di Pondok Pesantren Madinatun Najah. Betul? Betul. Nah, gimana perasaan Kaib setelah tahu kayak dipilih, wah, saya dipilih jadi ketua Osman gitu. Perasaannya gimana sih Kaib pertama kali tahu gitu? Perasaan saya itu senang pas pertama kali tahu itu. Ya soalnya nggak nyangka aja sih ya orang kayak saya yang diem-diem kayak gini tiba-tiba dipercaya gitu sama pengurus-pengurus Pondok Madinatun Najah itu suruh jadi ketua Osman. Emang Kaib merasa Kaib itu pendiam? Ya menurut saya sih seperti itu. Oke. Tapi Kaib sendiri mau nggak jadi ketua Osman? Pada saat dipilih itu Kaib mau atau tidak sebenarnya? Ya mau. Karena? Soalnya ya mau mencoba lebih dalam lagi gitu organisasi yang saya lakukan sekarang gitu. Oke. Kaib tapi sebelum menjabat jadi ketua Osman ini, Kaib pernah ikutan organisasi apa sih di luar? Atau memang baru kali ini terjun di organisasi? Baru kali ini. Baru kali ini. Berarti sudah menjabat berapa bulan kira-kira Kak? Dari pertama dilantik sampai saat ini kira-kira udah berapa bulan tuh? Udah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih? 2 bulan lebih. Nah selama kepengurusan selama 2 bulan ini, apa yang menurut Kaib tuh kayak, aduh saya shock banget nih ternyata jadi pengurus tuh berat dan atau enak seru atau gimana gitu? Apa tuh rasanya? Ya memang kadang tuh jadi pengurus kayak gini tuh ada enaknya, terus ada ya rasa kayak sedih-sedih gitulah. Ada. Enaknya apa tuh? Kalau enaknya tuh ya enak tuh bareng-bareng sama teman ngejalanin sunah-sunah pondoknya tuh. Ya misalkan ayo masjid bareng-bareng, kita ngoprak-ngoprak bareng-bareng. Jadi enaknya bareng-bareng gitu. Ngoprak-ngoprak tuh sebenarnya kayak apa tuh? Ngoprak apa? Ngoprak tuh kayak gimana ya? Ngingetin anak-anak. Ya, gitu. Ngoprak-ngoprak ya bahasa Karawang banget ya. Nah, kalau nggak enaknya tadi kan kayak gitu, senangnya kayak gitu nih. Nggak enaknya apa Kak? Kalau nggak enaknya tuh ya kalau misalkan kita pengennya ya kayak gini, terus temen pengennya kayak gini. Jadi saling debat, saling debat terus ya agak kayak masalah jadinya. Masalah, ya nggak enaknya seperti itu. Miskomunikasi ya? Ya. Nah kalau udah miskomunikasi apa yang Kaib lakukan biar supaya teman-teman tuh kayak yaudah kita tenang, masalahnya cepat selesai. Nah kira-kira solusi apa yang Kaib sampaikan? Kan Kaib ketua gitu. Kalau saya sih ya saya ngalah. Kalau misalkan yang teman saya maunya gini, terus saya gini, ya udah saya ngalah. Ngalah? Iya ngalah. Ngalah. Jadi ngalahnya tuh yang kayak gimana Kak? Kalau ya misalkan saya pengen ngadain acara kayak gini, acara apalah, teman saya udah nggak usah ada kegiatan ini, ya udah saya ngalah, ya udah nggak usah diadain acara ininya, gitu. Oh oke. Nah Kak, udah berarti kira-kira Kakak dari MTS sampai saat ini udah berapa tahun ya di pondok? Udah
Jalan 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, pasti ada dong momen-momen kayak dimana galaunya jadi santri atau senangnya jadi santri. Nah, coba deh, boleh dong ceritain momennya Kaip lagi susah-susahnya tuh gimana? Paling susah pas Kaip di pondok tuh gimana? Kalau paling susah tuh ya pas udah tanggal tua, terus uang jajan itu udah habis. Itu susahnya gitu. Susah. Iya. Nah, kalau udah uangnya ada habis, Kaip sih gimana ngatasin solusinya? Ya alhamdulillahnya ada teman-teman yang masih bantu suka bareng-bareng gitu. Oke. Karena emang solidaritasnya selalu Iya. tinggi ya, Kak. Iya. Bener. Nah, kalau itu kan susahnya, Kak. Kalau happy-nya, senangnya itu apa? Senangnya tuh kalau misalkan sekali kiriman, ada teman kiriman lah. Kita bareng-bareng makannya tuh. Sekali makan bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng, seperti itu. Selalu kayak gitu? Selalu kayak gitu. Tapi ada nggak sih anak-anak yang kayak pelit banget gitu, ada nggak sih, Kak? Ada. Ada? Ada. Dan kalau Kakak nanggepin anak-anak yang pelit kayak gitu gimana nih? Kalau Bisa, saya maksudnya biar kasih penonton nih kayak gambaran, oh ternyata punya teman anak pelit tuh harusnya kayak gini, gitu. Coba deh, boleh deh. Spill. kalau saya sih ada teman yang pelit, Ya? ya jangan didiemin. Ya biar dia sadar gimana gitu. Dia pelit, kita jangan ikutan pelit. Soalnya kalau misalkan dia pelit, kita pelit. Jadi sama-sama anggap, wah dianya juga kayak gitu. Ya ngapain saya ikutan nggak pelit gini? Iya benar. Gitu. Jadi kita kalau misalkan dia minta ya sok nggak apa-apa. Biar dia nyadar. Kalau emang dia nggak sadar ya belum waktunya aja. Gitu. Oke. Emang semua butuh waktu ya, Kak? Iya, semua butuh proses semua itu. Oh, benar. Nah, Kaip kan jadi ketua Osman nih. Waktu selama menjadi santri biasa atau bukan santri biasa ya, semua juga santri. Maksudnya sebagai anggota lah, maksudnya bukan sebagai organisasi gitu. Pernah nggak sih ngelakuin kesalahan? Apa sih kesalahan paling salah gitu menurut Kaip waktu zaman Kaip ya? Maksudnya apa tuh? Pernah waktu anak baru itu kan wajar lah, anak baru pasti ada rasa nggak betah gitu. Iya benar. Nah, terus kita itu sakit, ya sakitnya mah nggak seberapa. Iya. Terus kita tuh kabur, habis itu kabur. Ketahuan nggak tuh kira-kira? Kabur sih nggak ketahuan, soalnya malam-malam kaburnya. Nggak ketahuan. Cuman kaburnya kita tuh lama, jadi ya mungkin pengurus nyariin. Nah itu pas setelah Kaip datang ke pondok, itu dihukumnya apa, Kak? Kalau boleh tahu? Dihukumnya tuh suruh nulis terjemahan kitab Kitab apa tuh? Masih ingat ya? As-Sawal Ibad. Oh, Nasoihul Ibad. Oke. Ya. Terus masih ingat gak yang hukum kakak siapa gitu? Masih. Siapa tuh? Kak Ferry. Kak Ferry nih, ada di orangnya? Ada nggak orangnya? Ada. Tapi nggak apa-apa ya, tentunya dengan adanya hukuman-hukuman begitu bisa membuat kita semua jadi lebih disiplin, betul Kak? Kaip? Betul. Dan pasti Kaip sekarang jadi ketua Osman juga bisa ngerasain dong gimana rasanya ngatur anak-anak tuh susah banget kan ya, Kak? Susah sesusah itu. Jadi kalau jadi sebenarnya untuk anak-anak sebenarnya nggak usah khawatir ya, Kak, jangan takut kena hukuman, karena sebenarnya hukuman itu tuh untuk mereka sadar dan lebih disiplin lagi. Dan akhirnya gak nyangka sampai saat ini luar biasanya sekali Kak itu nggak kapok dihukum. Nggak kapok, Kak? Alhamdulillah enggak. Oh, berarti nggak ngulang lagi nih kabur ya? Karena untungnya kapok dan alhamdulillah ya jadi pelajaran untuk Kaip sehingga Kaip sekarang jadi kayak gini guys. Jadi sekarang Kaip udah jadi ketua Osman yang bisa mudah-mudahan bisa jadi terus teladan bagi yang lain, betul Kak? Betul. Oke. Tapi Kaip kan tadi momennya dihukum ya. Tapi sekarang Kaip udah pernah belum menghukum anak-anak? Pernah. Sekarang nih selama jadi ketua Osman. Nah kalau ngehukum itu tuh sebenarnya patokannya atau karena kita iseng aja gabut mau ngehukumin anak-anak atau karena memang sudah ada aturannya, Kak? Pengen tahu nih. Memang sudah ada aturannya sih. Oh, aturannya apa tuh, Kak, namanya? Ya aturannya tuh kayak larangan-larangan gitu. Larangan-larangan kalau misalkan tidak ikut sholat jamaah, ada sanksi-sanksinya. Sanksinya ya ngaji di lapangan. Iya. Kalau tidak ya sholat di lapangan. Gitu. Oh, jadi memang sudah ada aturannya ya, Kak? Iya. Di namanya kalau nggak salah Tengko ya, Kak? Tengko namanya. Tengko, benar. Tengko itu adalah tank komando ya, Kak? Tank komando. Jadi di Tengko itu semua peraturan ada semua dari yang kesalahan atau peraturan yang kecil sampai terbesar pelanggarannya ya, Kak ya? Iya, jadi sebenarnya nggak asal nyebut dan gabut doang ya, Kak ya? Padahal nah ini nih, kadang orang tua itu suka salah paham nih. Karena menurut mereka anak-anak dihukum ini asal karena gabut pengurus, padahal enggak ya, Kak? Enggak. Memang sudah ada aturannya ya.
Jadi orang tua yang di luar sana mudah-mudahan bisa ngelihat video ini gitu ya, dan bisa teredukasi dengan adanya video ini bahwa sebenarnya santri itu bukan dihukum karena kita yang gabut ngehukum aja atau kita benci ya Kak, tapi karena memang itu sudah ada aturannya begitu ya. Oke, Kak Aib, tadi kan udah katanya udah pernah hukumnya apa Kak? Ya kurang lebih kalau misalkan nggak ikut sholat jamaah, ngaji di lapangan. Pertamanya sholat dulu, sholat di lapangan, habis itu ngaji di lapangan. Seperti itu. Tapi Kak, jadi ketua Osman kan pasti juga harus ituin anak, apa namanya, pengurus Osman juga kita harus bener-bener backup kan, karena Kak Aib ini sebagai ketua Osman, kepalanya gitu kan. Nah teman-temannya kan pasti punya bawahan, pasti bawahannya juga suka ngelanggar. Nah apa yang Kak Aib lakukan pada saat teman-temannya Kak Aib sendiri atau bahkan Kak Aibnya melanggar peraturan yang sudah Kak Aib atau pengurus buat gitu, apa nih? Jadi kita kalau misalkan saya melanggar, teman saya ngingetin saya, seperti itu. Kalau misalkan teman saya yang langgar, saya juga ngingetin. Jadi saling mengingatkan. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini kita bakalan terus ngobrolin tentang organisasi ya Kak. Tapi kalau pengen boleh tahu nih, sebenarnya organisasi penting nggak menurut Kak Aib ya? Penting nggak sih Kak? Apalagi khususnya di lembaga yaitu pondok pesantren, penting nggak? Penting. Apa sih pentingnya? Jadi ada organisasi di pondok tuh apa Kak pentingnya? Penting banget, soalnya kalau apalagi pondok, kalau pondok tidak ada organisasi itu mau jadi apa itu pondok? Ya kalau misalkan pondok yang megang hanya kiainya, kiai tidak ada bawahan, ya masa mau kiai aja sendirian yang gerak, kan nggak mungkin. Jadi sebuah pondok itu harus mempunyai satu organisasi, ya entahlah organisasi masalah kebersihannya, keamanannya, seperti itu. Jadi memang sebenarnya kepengurusan atau organisasi ini bisa membantu ya Kak, membantu khususnya pimpinan pondok dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atau selama kegiatan di pondok pesantren, begitu Kak? Begitu. Oke guys, itu tadi kita baru ngulik tentang Kak Aib aja nih ya. Nanti next kita selanjutnya akan bahas tentang pentingnya organisasi dan apa, kita akan lebih gali lagi tentang organisasi, tentunya masih bersama Kak Aib, ya ampun. Ya, itu dulu, jangan kemana-mana, tetap di talk show Madinatun aja.